Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Puncak Hari Ozon di Botani Square, Kota Bogor. Acara tersebut dilakukan untuk merayakan keberhasilan protokol Montreal dalam menghadapi ancaman penipisan lapisan ozon di stratosfer, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lapisan ozon. Peringatan Hari Ozon Sedunia merupakan bagian dari World Ozone Day 2024 yang jatuh pada tanggal 16 September setiap tahunnya. Tahun ini, WOD mengambil tema Advancing Climate Action atau tingkatkan aksi iklim ozon aman. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Yulia Suryanti berharap seluruh elemen masyarakat dapat melanjutkan komitmen untuk melindungi ozon serta meningkatkan aksi iklim bersama-sama. Kita semua merayakan Hari Ozon Sedunia di tahun 2024 ini. Insya Allah kita semua dapat terus meningkatkan komitmen kita untuk melindungi ozon dan meningkatkan aksi iklim secara bersama-sama sejak dari individu sampai dengan komunitas yang memang kita juga sangat erat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja kami juga menginginkan pesan-pesan terkait dengan perlindungan ozon dan juga peningkatan aksi iklim ini juga dapat nanti ditularkan menjadi semakin viral pada saat ibu dan bapak melakukan aktivitas baik di kantor maupun di komunitas keseharian. Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa melalui laporan 4 tahunan panel penilaian ilmiah yang didukung PBB untuk Protokol Montreal tentang bahan-bahan yang merusak lapisan ozon, mengkonfirmasi penghapusan hampir 99% bahan perusak ozon yang dilarang. Indonesia berhasil menurunkan HCFC sebesar 37,5% di tahun 2020 dan 55% di tahun 2023. Menteri LHK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan semua pihak penggerak serta pelaksana aksi perlindungan lapisan ozon di Indonesia. Jika kebijakan saat ini tetap berlaku dan diimplementasikan, maka lapisan ozon diperkirakan akan pulih sekitar tahun 2066 di Antartika, tahun 2045 di Arktik, dan tahun 2040 di seluruh dunia. Selain itu, upaya menghilangkan bahan perusak ozon telah memperlambat pemanasan global secara signifikan. Tanpa intervensi, penapisan ozon yang tidak terkendali dan radiasi ultraviolet B yang berlebihan akan menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi kapasitas vegetasi untuk menyerap karbon dioksida CO2 dan berdampak bagi kesehatan manusia, antara lain meningkatkan resiko kanker dan katarak mata. Keberhasilan menurunkan HCFC ditingkatkan dengan diadopsinya amandemen Kigali yang mengatur ketentuan pengurangan konsumsi hidrofluorokarbon. HFC bukan bahan perusak ozon, namun termasuk gas rumah kaca yang kuat. Sehingga upaya penerapan protokol Montreal tidak hanya untuk memastikan lapisan ozon terjaga, tapi juga meningkatkan aksi iklim. Pengurangan konsumsi HFC akan dimasukkan ke dalam Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia sebagai gas baru dalam dokumen Second NDC di sektor IPPU yang akan dilaporkan ke UNFCCC. Sesuai ketentuan amandemen Kigali, pengurangan konsumsi HFC dimulai pada tahun 2029 sebesar 10% dan secara bertahap di tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2045 sebesar 80% dibandingkan dengan baseline-nya. Sehingga penerapan protokol Montreal tidak hanya untuk memastikan lapisan ozon terjaga, tetapi juga meningkatkan aksi iklim. Peringatan Hari Ozon kali ini diawali dengan beberapa kegiatan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional yang dimulai dari edukasi publik mengenai perlindungan lapisan ozon yang dipublikasikan melalui diskusi, konten media sosial, dan iklan di transportasi publik. Selain itu, dilakukan rangkaian kegiatan seperti temu karya teknisi AC, lomba reels, kampanye, edugames tingkat SMA, senam pound fit bersama, sekaligus launching gerakan nasional 16 to 24. Gerakan tersebut merupakan upaya sederhana
untuk secara bersama-sama menyetel suhu AC ke 24 derajat Celcius dalam rangka menghemat energi.